Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dulu, nanti kita akan sambung lagi. Yohanes 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tolong garis bawahi, supaya mereka ini dapat makan. Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus, mencobai muridnya, bagaimana responnya. Perhatikan ayat selanjutnya, sebab ia atau Yesus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudara, kisah yang sangat populer, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Izinkan saya untuk kita mengajak belajar sama-sama bagian per bagian, ayat per ayat yang saya tahu sangat aplikatif untuk kita terapkan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Perhatikan bahwa inisiatif untuk memberikan makan itu bukan datang daripada murid-murid. Inisiatif untuk memberikan makan itu bukan karena ribuan orang mereka protes, mereka minta dan mereka demo, kami lapar dan kami butuh makan. Tidak seperti itu ceritanya. Inisiatif untuk memberikan makan itu datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata kepada Filipus supaya mereka ini dapat makan. Kebenaran pertama yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa Yesus tidak pernah tutup mata atas setiap kesulitan. Yesus tidak pernah tutup mata akan kebutuhan Anda. Bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dengan hidupmu. Nah, saudara-saudara, seringkali manusia berpikir di masa-masa sulit kita, seolah-olah Tuhan melupakan kita. Seolah-olah Tuhan mengabaikan kita. Seolah-olah Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Banyak orang Kristen bahkan yang mereka hari-hari ini berdoa, kalau Tuhan baik, kenapa dia izinkan masa-masa sulit ini terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa dia tidak pelihara aku? Kalau Tuhan baik, kenapa dia tidak sembuhkan aku? Kalau Tuhan baik, kenapa aku harus terbelit dengan masalah ini? Sebelum Anda curiga dengan Tuhan, buka hatimu untuk firman yang hari ini Anda perlu dengar sama-sama. Intinya adalah Yesus tahu segala kebutuhanmu. Yang percaya katakan amin. Baca ayat di dalam Matius 6, ayat 31. Lebih jelas sekali. Matius 6, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang di luar Tuhan, mereka boleh khawatir, mereka boleh takut, mereka boleh mempertanyakan apa yang hendak kami makan, apa yang hendak kami minum, apa yang hendak kami pakai. Bagaimana kami harus mencukupkan kebutuhan saya sehari-hari di masa sulit ini. Itu boleh terjadi buat orang-orang di luar Tuhan. Alkitab melanjutkan seperti ini, dia tahu engkau sedang butuh kesehatan. Dia tahu engkau hari-hari ini sedang berhadapan dengan masalah dan dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Bahkan hal yang paling detail dia tahu. Dia tahu saldomu hari ini. Dia tahu keadaan pekerjaanmu hari ini. Mungkin Anda salah seorang yang terdampak karena pandemi ini, usahamu menjadi sepi, bisnismu tidak menjadi seperti biasanya dan engkau merugi. Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kalau engkau seorang pebisnis, engkau tetap harus bayar hutangmu di masa-masa seperti ini sekalipun.
Tuhan tahu cicilanmu. Engkau yang mencicil rumah, KPR, engkau punya cicilan motor. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu cicilanmu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu engkau sedang butuh uang untuk membayar sekolah anakmu. Tuhan tahu engkau sedang butuh uang untuk membayar ini dan itu. Tuhan tahu. Bapamu di sorga tahu engkau memerlukan semuanya itu. Ini lebih menarik adalah ayat yang tadi kita baca berkata seperti ini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Yesus tahu apa yang hendak dia lakukan dalam hidupmu. Engkau mungkin hari ini putus asa. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau tidak tahu lagi bagaimana engkau bisa survive dalam situasi seperti ini. Engkau tidak tahu. Tapi Bapamu tahu bagaimana dia akan menyediakan bagimu. Bapamu tahu apa yang harus dia lakukan kepadamu. Bangkitkan imanmu. Dan jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Saya seringkali dihadapkan dalam situasi di mana saya tidak tahu harus buat apa lagi. Mungkin sebagian besar di antara Anda pernah punya pengalaman serupa. Engkau bahkan tidak tahu harus buat apa lagi. Engkau bahkan tidak bisa untuk berpikir engkau harus buat apa untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi kabar baiknya adalah Bapamu tahu apa yang Dia hendak lakukan untuk menolong Anda. Saya seringkali melewati masa-masa di mana saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat. Tetapi Dia selalu buat jalan di saat saya tidak menemukan jalan. Dia selalu membukakan satu pintu di saat semua pintu sepertinya tertutup buat saya. Dia selalu menolong. Intinya selama ada Yesus, selalu ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti. Dia Bapa yang peduli. Seringkali kita mendengar seorang pembicara atau pengkhotbah berkata seperti ini. Tuhan sedang mempersiapkan berkat untuk engkau di waktu yang akan datang. Kalau saya pernah menyampaikan itu, saya perlu meralat. Faktanya Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk di waktu yang akan datang. Sebab apa? Sebab saat ini juga Tuhan sudah menyiapkan berkat itu. Berkatnya itu sudah siap, saudara. Yang dipersiapkan ternyata bukan berkatnya. Yang dipersiapkan adalah kita semuanya. Sudah siap terima berkat atau belum? Saya ulangi, Tuhan tidak mempersiapkan berkat di waktu yang akan datang. Karena berkatnya memang sudah siap saat ini. Masalahnya kita siap atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Dan bagaimana kita disiapkan? Sederhana. Percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Percaya bahwa Dia Bapa yang memeliharakan hidup kita. Itu alasan kenapa Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan. Akan hendak apa yang kamu minum. Akan hendak apa yang kamu pakai. Jangan mengkhawatirkan dan jangan cemas dan jangan takut akan apapun. Sampai hari ini Dia Bapa yang masih pegang kendali. Jangan takut dengan virus, COVID, penyakit apapun. Kita tidak memungkiri fakta bahwa di sekeliling kita bertebaran virus ini. Kita tidak memungkiri bahwa angka COVID naik. Tapi jangan pernah buat ketakutanmu lebih besar daripada imanmu. Mestinya konsepnya harus dibalik. Anda boleh takut, tapi imanmu harus lebih besar daripada ketakutanmu. Sebab kita percaya sampai detik hari ini, Allah yang pegang kendali. Amin. Amin. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, Dia tidak pernah tutup mata. Dia peduli, Dia mengerti, Dia tahu apa yang kau perlukan, bahkan Dia tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Hal yang kedua, ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus berkata, kalaupun ada roti sebanyak 200 dinar.
Upah orang kerja di waktu itu 1 dinar. Taruh kata, kalau hari ini Anda ingin membayangkan berapa banyak. Hari ini orang bekerja dengan upah taruh kata 80.000 misalnya. Berarti 80.000 kali 200, 16 juta. Kalaupun ada makanan sebanyak 16 juta, tidak cukup untuk orang sebanyak ini. 5.000 orang, belum termasuk pasangannya, belum termasuk anak-anaknya. Tidak cukup. Filipus berkata, sekalipun dapat potongan kecil, kalaupun dibagi-bagi dapat remah-remah, tetap tidak cukup. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, perhatikan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Orang banyak pesimis dalam situasi seperti ini. Kami memang ada, tapi cuma 5 roti, 2 ikan. Apa artinya ini? Ini terlalu sedikit, ini terlalu kecil, tidak mungkin cukup. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kisah tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang ini adalah kisah yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ditulis di semua kitab Injil. Kalau Anda teliti, tidak semua kisah Yesus itu ditulis di semua kitab Injil. Ada ditulis di Matius, tidak muncul di Markus. Ada muncul di Markus, di Lukas, tapi tidak muncul di Yohanes. Tapi kisah ini muncul di Matius, muncul di Markus, muncul di Lukas, dan muncul di Yohanes. Kalau Anda bandingkan dengan Injil yang lain, itu jelas sekali Yesus tidak tanya berapa yang kamu punya. Tapi Yesus tanya apa yang ada padamu. Garis bawahi, apa yang ada padamu. Kalau Anda hari-hari ini sedang menghadapi masalah, sepertinya mustahil untuk diselesaikan. Seperti halnya ketika Filipus melihat 5.000 orang harus diberi makan, sementara yang tersedia hanya 5 roti 2 ikan. Sementara murid yang lain, Andreas berkata, apalah artinya ini? Ini terlalu kecil, ini terlalu sedikit, tidak mungkin cukup. Tapi hebatnya Yesus tidak pernah bertanya, berapa banyak yang kamu punya? Anda mau cari kemanapun, Yesus tidak pernah urusan soal jumlah. Yesus tidak pernah tanya, kamu punya berapa banyak? Yesus selalu tanya, apa yang ada padamu? Tuhan tanya kepada Musa, bukan seberapa kuat engkau, bukan seberapa hebat engkau. Tapi Musa tanya, apa yang di tanganmu? Musa berkata, hanya tongkat. Tapi melalui tongkat itu, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Melalui tongkat itu, Fir'aun harus melepaskan bangsa Israel. Melalui tongkat itu, Laut Kolsom terbelah menjadi 2 dan mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Elisa bertanya kepada seorang janda yang ditinggalkan hutang banyak oleh suaminya. Dan pertanyaan Elisa sama juga. Tidak tanya berapa banyak yang kamu punya. Pertanyaannya adalah, apa yang ada padamu? Dan janda ini berkata, kami hanya punya buli-buli dan sedikit minyak. Sedikit, tapi sedikit di tangan Tuhan jadi banyak. Sedikit di tangan Tuhan lebih daripada cukup. Bagaimana hutang yang besar itu diselesaikan hanya dari sedikit minyak. Karena sedikit minyak di tangan Tuhan bisa mengalir minyak yang membual-bual.
sampai semua buli-buli itu terisi dengan minyak. Tuhan tidak peduli berapa banyak yang kita punya, tapi yang Dia peduli adalah apa yang ada padamu. Masalahnya, banyak orang ketika menghadapi situasi seperti ini, dia selalu berpikir solusinya adalah sesuatu di luar dia. Persis banyak orang ketika dia pakai kacamata, dan dia mungkin untuk beberapa waktu lamanya, dia angkat ini kacamata ditaruh kepala, dan kemudian dia bingung mencari kacamatanya di mana. Mau cari dimanapun tidak mungkin ketemu, sebab kacamatanya ada di kepalanya. Jawabannya ada di sini, dia cari di luar dari apa yang dia ada. Tidak mungkin bisa. Maka ketika Anda hari-hari ini menghadapi masa sulit, jawaban Tuhan selalu, apa yang ada padamu? Jangan tanya, Tuhan aku hanya punya ini, apalah artinya ini? Stop, buang kata apalah artinya ini. Tidak cukup. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang Anda lihat. Saya pernah mengalami masa transisi. Saya keluar dari tempat saya yang lama. Pada waktu itu lumayan saudara, untuk ukuran seorang bujang, pendapatan yang saya terima lumayan. Lalu kemudian saya memutuskan untuk resign. Dan ketika saya memutuskan untuk resign, dimulailah babak baru dalam kehidupan saya. Saya resign dan saya masih ada cicilan kredit motor pada waktu itu. Karena masih muda, mungkin saya belum bisa kelola uang dengan bijak. Saya harus mencicil motor dan saya bertanggung jawab atas adik saya yang kuliah dan saya harus membiayai kuliah. Jadi sekalipun waktu itu masih bujang, tapi kebutuhan saya lumayan besar. Dan saya keluar dalam posisi jobless, tidak ada pekerjaan sama sekali. Kalau tidak ada pekerjaan berarti tidak ada pemasukan. Dan apa yang harus saya buat? Saya kalau melihat kepada diri saya waktu itu tidak punya modal dan saya tidak punya apa-apa. Kalaupun saya hendak cari masalah di luar, itu juga mungkin tidak ketemu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan selalu tanya, apa yang ada padamu? Saya lihat kepada diri saya mulai berpikir apa yang ada pada saya. Saya tidak punya modal, saya waktu itu belum punya koneksi yang luas. Saya pada waktu itu hanya bisanya dalam tanda kutip hanya menulis. Maka saya memutuskan apa yang ada pada saya hanyalah menulis. Dan Anda tahu senjata penulis ternyata bukan pena. Pena itu di era 1900-an awal atau 1800-an. Di awal 2000 senjata penulis bukan pena. Bohong kalau senjata penulis pena. Anda kirim tulisan ke penerbit pakai pena, tidak mungkin diterima. Senjatanya adalah komputer tentu saja. Dan pada waktu itu saya tidak punya kekuatan, tidak punya uang bahkan untuk beli komputer. Dan kebetulan ada seorang teman menawarkan komputernya mau dijual. Harganya 500.000. Anda bisa bayangkan dengan harga komputer semurah itu, teknologinya seperti apa. Dan memang ini adalah komputer keluaran pertama dari Pentium. Kalau tidak salah ingat Pentium 100, angka 1, angka pertama, generasi pertama Pentium. Tidak bisa diisi program lain, kecuali program bawaan Microsoft Word, saudara. Buat saya, seorang penulis lebih daripada cukup. Saya mau bayar, tapi dia malah kasih free kepada saya. Artinya saya fokus dengan apa yang ada pada saya. Berbekal dengan komputer jadul, komputer kuno itu. Di masa transisi saya menyelesaikan 2 buah buku yang kemudian diterbitkan oleh penerbit besar Kristen. Dari komputer jadul itu sudah ada ratusan naskah yang saya kirimkan. Dan di masa transisi itu Tuhan bisa memberkati luar biasa. Kenapa? Saya belajar fokus dengan apa yang ada padaku. Jangan pernah fokus di luar kita, karena solusinya Tuhan sudah kasih. Dia tahu cara melakukan untuk menolong kita.
ada pada saudara. Saya ketemu dengan seorang penjual soto. Kami, saya dan istri, kebetulan istri saya, kalau sudah cukup dekat tanya-tanya, dan kalau sepi maka dia cerita banyak. Penjual soto kalau bahasa Jermannya emplek-emplekan, jadi kecil saudara. Tapi dia sudah bisa kuliahkan 2 atau 3 orang anaknya sampai sekolah tinggi, sampai sukses, sampai bisa mengangkat ibunya ini yang adalah notabene penjual soto. Penjual soto pun bisa sukses. Dia ditinggal oleh suaminya dan dia single parent di masa sulitnya membesarkan anaknya yang masih kecil. Tapi dia fokus dengan apa yang ada padaku. Aku bisanya cuma buat soto. Maka Tuhan bisa pakai untuk memberkati dia hanya dari soto. Saya pernah dengar hanya jual peyek bisa kuliahkan anaknya sampai sekolah tinggi. Jangan fokus, jangan ngiri dengan orang-orang di luar Anda. Jangan kebanyakan nonton sosmed YouTube yang mereka kaya dengan instan, hambur-hamburkan duit, mobil mewah dan seterusnya. Membuat kita mengangan-angan bagaimana saya bisa seperti itu. Dan kemudian fokus di luar itu. Jangan, stop. Fokus dengan apa yang ada padamu. Kecil di tangan Tuhan bisa besar, sedikit bisa lebih daripada cukup. 1 orang Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Gideon dengan 300 tentara mengalahkan 120.000 tentara Midian. Kurang apa luar biasanya Tuhan kita. Tuhan yang sama juga kita percayai di masa sekarang. Kalau dulu dia buat itu, Tuhan yang sama pekerjaannya tidak pernah berubah. Sebab Alkitab katakan, Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Hari ini fokus apa yang ada padamu. Dan percaya, bertindak dengan iman. Sedikit di tangan Tuhan, lebih daripada cukup. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai. Saya sebetulnya bertanya-tanya dalam kisah ini. Kira-kira di antara 5.000 orang laki-laki, dan tentu saja dia bawa pasangan, di antara 5.000 orang laki-laki dan di antara 5.000 orang istri, masa sih tidak ada yang bawa bekal? Memang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi kalau di antara jumlah 10.000 orang, saya pikir mestinya ada yang bawa bekal. Mestinya ada yang bawa makanan. Mestinya ada yang bawa persediaan. Karena mereka juga mengikuti Yesus sudah lama. Mereka akan prepare. Karena saya tahu di antara 10.000 orang, tidak mungkin semuanya adalah orang yang spontan. Manusia diciptakan dengan keunikan sendiri-sendiri. Ada orang yang model terperinci, terencana. Jadi saya yakin mesti ada di antara mereka orang yang melankolis, punya perencanaan yang bagus. Kalau punya perencanaan yang bagus, pasti bawa bekal, pasti bawa persediaan. Tapi yang menarik adalah di antara ribuan orang itu, hanya seorang anak kecil yang menyediakan apa yang dipunyainya dan dibawanya kepada murid-murid. 5 roti, 2 ikan. Tidak banyak, hanya 5 roti dan hanya 2 ikan. Tapi pemberian anak kecil ini mengubah jalan cerita di waktu itu. Dia punya dan dia berani berbagi. Padahal namanya anak kecil beda dengan orang dewasa. Orang dewasa mudah untuk melepaskan dibandingkan anak-anak. Tapi dalam kisah ini justru anak-anaklah yang melepaskan apa yang dia punyai. 5 burger dan 2 salmon. Tidak gampang saudara. Dia sediakan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lapar bisa mendapatkan makanan dari dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kisah ini menemplak buat siapapun juga. Menemplak orang-orang dewasa pada waktu itu. Dan menemplak kita semuanya. Kalau ada di antara kita
yang hari-hari ini punya berlebih, tapi kita enggan berbagi, kita enggan menyimpan, kita malah merahasiakan, kita berpikir kalau bisa jangan sampai ada orang tahu. Kita tutup mata dengan kebutuhan orang lain yang hari-hari ini lapar. Bagaimanapun juga, mungkin kalau dulu ketika masa pandemi ini belum datang, kalau ada orang sampai tidak bisa makan atau kesulitan makan, mungkin kita berpikir dia orang yang malas. Karena dia masih punya tangan, dia masih punya kaki, dia masih bisa bekerja. Tetapi mau tidak mau situasinya sangat berubah di masa pandemi ini. Saya melihat ada banyak orang yang rajin mau bekerja. Bahkan di masa pandemi ini tantangannya terpapar virus, tapi mereka tetap nekat bekerja. Masalahnya adalah tidak tersedia lowongan pekerjaan buat mereka. Beberapa perusahaan sudah merugi, keputusan harus dibuat, sebagian dirumahkan. Dan kalau dirumahkan berarti tidak ada penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan, kita berpikir kalau era dulu, ya mestinya kamu usaha. Di zaman sekarang saudara, mau usaha apa? Yang punya usaha saja sudah menjadi sedemikian berat. Memulai usaha di tengah pandemi bukan hal yang mudah juga. Maka kita menjumpai di sekeliling kita banyak orang kesulitan. Bahkan untuk makan mengalami kesulitan. Tantangan buat kita anak Tuhan. Apa yang harus kita buat? Saya tahu sebagian jemaat mungkin mengalami hal yang sama. Dan ini berita yang mesti Anda dengar, pesan yang mesti Anda dengar sama-sama. Kalaupun hari-hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami kesulitan. Yang pertama, percaya Dia tetap pelihara engkau. Bagaimana cara Tuhan memelihara? Bisa pakai banyak hal. Dan Tuhan bisa pakai saudara seiman untuk menolong engkau. Untuk memelihara engkau di masa-masa sulit. Jadi buat jemaat yang engkau hari ini terdampak. Kami sudah buat program, kita umumkan kemarin. Kita ada program berbagi kasih. Jemaat buat Anda yang terdampak dan Anda kesulitan bahkan untuk makan, untuk mencukupi kebutuhan Anda. Jangan Anda malu, jangan Anda sungkan, dan jangan Anda ragu untuk menghubungi gereja. Kami komitmen siap membantu Anda. Kami sudah siapkan sembako buat Anda semuanya. Jadi jangan ragu untuk hubungi, jangan malu. Saya sebagai gembala tidak ingin ada satu saja di antara jemaat yang sampai tidak bisa makan karena hal ini. Itu sebabnya program kami buat dan percayalah sudah tersedia buat Anda. Jadi Anda tolong Anda hubungi nomor yang sudah kemarin saya share. Buat jemaat yang terdampak seperti itu. Dan jangan pernah putus asa, jangan kehilangan harapan, jangan gengsi, jangan nanti Anda berpikir, saya nanti dikira memanfaatkan situasi. Saya dikira aji mumpung. Lepaskan dari pikiran-pikiran seperti itu. Kita semuanya sepakat tidak akan mengklasifikasi mana yang butuh dan mana yang tidak. Anda kalau merasa butuh, cepat hubungi, jangan tunda-tunda. Lalu kemudian, pesan yang saya ingin sampaikan juga kepada jemaat yang berlebih. Kepada jemaat yang mungkin terdampak, bisnisnya mungkin rugi, tapi Anda masih punya cadangan dana, Anda masih punya tabungan, Anda masih bisa survive. Ini kesempatan untuk berbagi. Saya rindu gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja Tuhan yang mempraktekkan persis seperti yang terjadi pada gereja mula-mula. Kalau di gereja mula-mula kenapa sangat aplikatif di zaman sekarang? Kalau di sebelum pandemi mungkin kurang aplikatif. Sebab nanti saudara, ini kita ngomong di belum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi, jadi kalau gereja mula-mula itu kan gini. Jemaat yang kaya, dia dukung, dia support, dia bantu jemaat yang miskin. Karena zaman itu orang Kristen itu dikejar-kejar, mereka harus bersembunyi. Tidak bisa aktivitas, tidak bisa jual beli, tidak bisa berdagang, tidak bisa cari uang. Di zaman itu seperti itu. Makanya yang kaya tolong yang miskin di waktu itu. Aplikatif, bisa diterapkan. Tapi kalau sebelum pandemi diterapkan, nanti yang muncul adalah jemaat yang malas. Jemaat yang tidak mau kerja. Jemaat yang hanya menggantungkan kepada jemaat lain yang kaya, yang menolong dia.
Mengapa saya berkata tidak bisa diterapkan sebelum era pandemi seperti itu? Tapi di era pandemi ini, kondisinya mirip seperti waktu itu. Yang mana banyak di antara kita terdampak, jemaat terdampak, tidak bisa kerja, tidak dapat pemasukan. Ini kesempatan kita yang punya lebih, kita tolong jemaat yang hari-hari ini kekurangan. Makanya kita buat program itu. Siapapun yang tergerak untuk memberi, Anda tahu nomor rekeningnya, Anda bisa transfer di situ. Kami akan kelola sebijak mungkin jemaat yang terdampak. Kami pastikan bisa tercukupi semuanya. Dan saya dorong Anda semuanya, mulai lihat sebelah kanan kiri kita. Lihat tetanggamu. Mungkin simpel, mungkin sederhana, tapi percayalah, ini kesempatan orang Kristen. Tunjukkan, praktekkan bahwa kasih bukan hanya sekedar di mimbar, bukan hanya sekedar di gereja. Kasih harus ditunjukkan secara nyata. Kami buat itu sekalipun tidak banyak, sekalipun sederhana. Saya tanya RT di tempat saya tanya, adakah yang terdampak, adakah yang kesulitan untuk makan? Karena itu saya rasa data lebih objektif, saudara. Dia beri beberapa nama, kami siapkan buat dia dan kasih pesan ke Pak RT, tidak usah tahu kami yang memberi. Buat Anda yang takut kalau nanti saya nolong, nanti saya dijaga. Nanti kalau saya tolong, nanti apa-apa sedikit-sedikit Anda bisa lakukan dengan bijak. Hubungi RT Anda, tanya siapa yang kena dampak, Anda bisa untuk tolong. Lihat keluarga Anda, lihat teman Anda, lihat siapapun yang perlu Anda tolong. Ayo kita tolong sama-sama. Belajar seperti anak kecil ini, punya 5 roti 2 ikan, tapi tidak menggenggam erat, tapi dia malah berbagi. Saya kasih resep, saudara. Di masa seperti ini kita butuh yang namanya imun. Dan imun bisa ditopang dengan yang namanya vitamin. Teman saya seringkali bercanda, kita butuh yang namanya vitamin D3. Apa itu? Duit, duit, dan duit. Kalau tidak tercukupi, vitamin D plus K2. Kredit, kredit, kredit. Jangan, saudara. Vitamin D duit, vitamin U uang, vitamin uang utang tidak bisa menyelesaikan. Kita perlu iman, tapi pada saat yang sama, cobalah Anda memberi. Anda praktek ini, serius, kalau Anda memberi, tidak bisa disangkal, akan merasa bahwa hidup ini jauh lebih berarti. Ketika saya memberi, saya merasa ternyata berkat yang Tuhan kasih, itu bisa menolong orang lain. Saya seringkali berpikir, buat kita yang berlebih, sekali kita makan daging steak, satu orang mungkin bisa 100.000, satu keluarga mungkin bisa 500.000, bisa 700.000. Saya kadang-kadang membayangkan, seandainya 700.000 ini dipakai orang yang sedang terdampak ini. Bukankah mereka yang menerima itu mungkin bisa berdoa kepada Tuhan, apapun agamanya. Mereka bisa bersyukur, Tuhan ternyata ada, Tuhan ternyata tidak tidur, Tuhan ternyata menolong. Apalagi kalau yang Anda tolong sesama, saudara seiman, mereka tahu Yesus pelihara. Anda yang berlebih, jangan takut untuk memberi. Anda akan rasakan hidupmu jauh lebih berarti. Jangan tunggu Anda kaya, semakin kaya, kaya raya baru Anda beri. Nanti pada akhirnya semuanya kita tinggal kok. Jangan berpikir, aku mau mewariskan dulu yang banyak untuk anak-anakku. Warisan kadang-kala mempersulit anak-anak kita kadang. Bahkan sebetulnya wariskan sesuatu yang cukup saja. Mereka bisa bertahan dengan itu. Bahkan terbentuk karakter yang kuat. Sisanya apa? Seperti ajaran Yesus. Bagikan kepada orang-orang miskin. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kalau Anda penggemar film yang bintangnya adalah Liam Neeson, mungkin ada banyak yang ngefans karena sudah tua pun gagah, keren, bagus. Ada film dari Liam buatan tahun 93. Saya sangat suka film ini, sekalipun film ini hitam putih.
Padahal tahun 93 film ini mendapat nominasi penghargaan Oscar. Judulnya adalah Schindler's List. Apakah ada yang pernah lihat? Saya sarankan untuk tonton film ini. Film yang sangat bagus. Ini kisah hidup, kisah nyata daripada seorang yang bernama Oskar Schindler. Oskar Schindler adalah seorang pengusaha dan dia bukan keturunan Yahudi. Dia tinggal di negara Polandia yang pada era Hitler mengalami kekejaman luar biasa yang mana orang-orang Yahudi ditangkap, kemudian dibunuh, dianiaya. Ini pengusaha, namanya pengusaha selalu cari untung. Tapi di titik itu dia merasa, saudara, bahwa dia perlu menggunakan kekayaannya untuk tolong orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan ternyata tentara Nazi demikian semangat untuk kejar orang Yahudi itu karena ada imbalan yang luar biasa. Satu kepala orang Yahudi itu dihargai dengan jumlah tertentu. Makanya mereka semangat untuk tangkap sebanyak mungkin orang Yahudi. Pekerja daripada Oskar Schindler, dia seorang pengusaha. Pekerjanya ada ribuan. Itu mayoritas orang Yahudi. Maka dia memutuskan dengan uangnya dia nego dengan tentara Nazi yang menangkapi pekerjanya, buruhnya. Dia nego. Nego untuk apa? Dia bayar ini tentara Nazi supaya orang-orang Yahudi, buruh-buruhnya ini dilepaskan dan bisa lari, saudara. Setiap kali ada yang tertangkap, dia datangi, dia nego, dia bayar. Ketemu lagi, dia nego, dia bayar. Jumlahnya sangat banyak. Menurut artikel yang saya baca, dia sudah menyelamatkan lebih daripada 1.200 orang Yahudi dengan kekayaan yang dia punya. Dan yang paling berkesan, scene di film itu yang saya tidak pernah lupa adalah di bagian ending. Yang mana terjadi perpisahan, Oskar Schindler meninggalkan negaranya dan di malam hari di tempat yang tersembunyi, dia pamitan dengan orang-orang Yahudi yang telah diselamatkannya. Dan dia berpelukan, tentu saja orang-orang Yahudi terharu, hutang budi, hutang nyawa, berterima kasih kepada Oskar Schindler ini. Dan ketika berpelukan yang menangis justru Oskar Schindler. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Ditanya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa engkau menangis? Karena Oskar melihat ke samping dan dia menoleh, dia melihat mobilnya. Dan dia menangis sambil berkata, kok saya lupa? Seandainya mobil ini saya jual, saya masih bisa menyelamatkan 1-2 orang Yahudi. Saya ketika lihat film itu terenyuh hati saya. Ini orang punya hati yang besar. Ini orang diberkati tapi tidak terikat dengan uang. Dia gunakan uangnya untuk tolong sesamanya. Makanya Oskar Schindler ini namanya membekas buat orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Dibuatkan patung monumen untuk mengenang dia. Saya rindu jemaat Tuhan, engkau yang berlebih, topang jemaat yang sedang mengalami kesulitan. Anda jemaat yang kesulitan, jangan gengsi. Jangan merasa Anda tidak perlu ditolong. Ini justru mempraktekkan berbagi kasih. Yang punya beri, yang lebih beri, yang kurang pun dengan berbesar hati untuk menerima. Saya rasa bukankah ini yang dikehendaki Tuhan buat kita kerjakan sama-sama. Amin. Saya rangkum, saya ringkas dan saya selesai. Yang pertama, kalau engkau sedang punya masalah, dia tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Dan dia tahu apa yang dia akan lakukan buat engkau. Mulai dari apa yang ada padamu. Kecil gak apa-apa, sedikit gak apa-apa. Serahkan kepada Tuhan, yang kecil dan sedikit bisa menjadi besar dan banyak. Dan yang ketiga, ayo berkorban. Bagi jemaat yang terdampak, buka hatimu,
lapangkan hatimu, terima dengan rendah hati. Buat jemaat yang berlebih, ayo kita berbagi kasih sama-sama. Perhatikan jemaat, perhatikan keluargamu, perhatikan tetangga kanan kirimu, perhatikan teman-temanmu. Mulai sekarang tunjukkan kasih, bukan hanya sekedar melalui WA. Tunjukkan kasih melalui hal yang nyata. Tuhan memberkati kita semuanya.